Komika Panji Pragiwaksono dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penghasutan dan penistaan agama melalui materi stand-up komedi berjudul Menswear Show. Laporan tersebut diajukan oleh Angkatan Muda Nahdlatul Ulama atau NU bersama dengan Aliansi Muda Muhammadiyah pada Kamis 8 Januari 2026 dini hari dan telah teregistrasi dengan nomor LP-B garis miring 166 garis miring I garis miring 2026 garis miring SPKT garis miring Polda Metro Jaya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yakni Kombes Iman Imanuddin menyampaikan bahwa penyidik sudah menjadwalkan pemeriksaan terhadap para pelapor. Ia menambahkan pihaknya juga akan meminta keterangan dari sejumlah ahli untuk menilai batasan antara kebebasan berekspresi, seni di ruang publik, dan potensi pelanggaran pidana. Menurut Iman, langkah ini dilakukan agar proses hukum berjalan profesional, proporsional, dan juga berimbang. Ia menegaskan bahwa alat bukti tidak hanya berasal dari pelapor, tetapi juga dikumpulkan langsung oleh para penyidik. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, yakni Kombes Budi Hermanto menjelaskan bahwa saat ini fokus utama penyidik adalah klarifikasi pelapor. Ia menyebut ada 3 barang bukti yang sedang dianalisis, yakni sebuah flash disk berisi video, dokumen tangkapan layar percakapan, serta sejumlah foto. Budi menekankan bahwa Polri tidak menutup ruang kritik, namun setiap pernyataan di ruang publik tetap harus ditelaah apakah sekedar candaan atau mengandung unsur pidana. Ia memastikan penyidik diberi ruang untuk bekerja secara profesional dan juga transparan. Sebelumnya diketahui ratusan massa dari Gerakan Kader Umat Islam menggelar demonstrasi di depan kantor Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi Gambir, Jakarta Pusat pada Senin 12 Januari. Mereka menuntut agar tayangan Menswear Show segera dihapus dari Netflix karena dianggap melecehkan ibadah sholat dan simbol-simbol sakral dalam Islam. Koordinator aksi Fakhrullah Jasadi menilai materi Panji itu telah melukai perasaan umat dan berpotensi menimbulkan kegaduhan sosial. Ia mendesak pemerintah melalui Komdigi untuk memperketat pengawasan konten digital serta menindak tayangan yang dinilai provokatif dan berpotensi mengganggu ketertiban umum. Fakhrullah juga menegaskan bahwa jika tuntutan tidak segera ditindaklanjuti, maka pihaknya akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa lebih besar, bahkan mendatangi Polda Metro Jaya untuk mendorong proses hukum atas dugaan penghinaan tersebut. Hari ini kita lihat kawan-kawan, di mana kita duga Bang Panji selaku komedi atau stand up komedi yang hari ini sangat mengecilkan, sangat mengecewakan untuk kita umat Islam kawan-kawan. Kenapa? Materinya menyinggung soal agama, seolah-olah agama itu menjadi bahan tertawa sebagai bahan permainan kawan-kawan. Saya hormati kepada abang-abang kepolisian yang eksis dalam menjaga. Hari ini kita lihat kawan-kawan, di mana kita duga Bang Panji selaku komedi atau stand up komedi yang hari ini sangat mengecilkan, sangat mengecewakan untuk kita umat Islam kawan-kawan. Kenapa? Materinya menyinggung soal agama, seolah-olah agama itu menjadi. Ratusan kader yang tergabung dalam Gerakan Kader Umat Islam melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat pada Senin 12 Januari 2026. Dalam aksi tersebut, massa mendesak Komdigi untuk segera menurunkan tayangan stand-up komedi Menswear Show karya komika Panji Pragiwaksono dari platform Netflix. Koordinator aksi Fakhrullah Jasadi menilai bahwa materi dalam tayangan tersebut mengandung narasi yang merendahkan ibadah sholat serta simbol-simbol sakral dalam Islam. Ia menegaskan bahwa konten tersebut telah melukai perasaan umat dan berpotensi menimbulkan keresahan sosial. Fakhrullah menyerukan agar tidak ada normalisasi terhadap lelucon yang menjadikan praktik ibadah sebagai bahan olok-olok. Menurutnya, kebebasan berekspresi tidak boleh dijadikan alasan untuk menghina agama.
Lebih lanjut, massa meminta Komdigi menjalankan fungsi pengawasan terhadap konten digital dan segera menghapus tayangan yang dianggap provokatif, mengandung ujaran kebencian, serta berpotensi mengganggu ketertiban umum. Fakhrullah menilai jika tuntutan tidak ditindaklanjuti, maka Komdigi dianggap lemah dalam pengawasan. Ia juga menegaskan bahwa tayangan tersebut memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ITE Pasal 28 Ayat 2, Pasal 45A Ayat 2, Pasal 156 dan 156A KUHP, serta pasal-pasal dalam KUHP baru terkait ujaran kebencian dan permusuhan terhadap golongan. Fakhrullah menegaskan jika pihaknya akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa lebih besar jika tuntutan tidak segera dipenuhi. Selain itu, mereka juga berencana mendatangi Polda Metro Jaya untuk mendorong proses hukum atas dugaan penghinaan terhadap ibadah salat dalam tayangan tersebut. Hari ini kita lihat kawan-kawan, di mana kita duga Bang Panji selaku komedi atau stand up komedi yang hari ini sangat mengecilkan, sangat mengecewakan untuk kita umat Islam kawan-kawan. Kenapa? Materinya menyinggung soal agama, seolah-olah agama itu menjadi bahan tertawa sebagai bahan permainan kawan-kawan. Saya hormati kepada abang-abang kepolisian yang eksis dalam menjaga dan mengayomi kita pada siang menjelang sore hari ini. Kami dari gerakan umat Islam datang di hadapan Kapolda Metro Jaya dengan KUHP dan KUHP baru, pengkritik pemerintah seperti Panji Pragiwaksono, kami jamin tidak akan mengalami pemidanaan sewenang-wenang. Hukum dan dua aturan hukum tersebut bukan lagi bagian dari aparatus represif penjaga kekuasaan. Polemik tayangan stand-up komedi Men's Ratio karya komika Panji Pragiwaksono terus bergulir setelah dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penghinaan dan juga fitnah. Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan bahwa pemerintah menjamin tidak akan ada kriminalisasi terhadap pengkritik termasuk Panji. Habibur Rahman menekankan bahwa aturan hukum yang berlaku saat ini adalah KUHP dan KUHP baru yang berbeda dengan regulasi lama. Menurutnya, KUHP lama hanya berlandaskan asas monistik, di mana pemindanaan semata-mata merujuk pada perbuatan pidana. Sementara untuk KUHP baru menganut azas dualistis, yakni pemidanaan harus mempertimbangkan adanya mens rea atau sikap batin pelaku saat perbuatan dilakukan. Dengan adanya reformasi hukum pidana, ia memastikan bahwa pengkritik pemerintah tidak akan mengalami pemidanaan sewenang-wenang. Habibur Rahman menambahkan KUHP baru juga memberikan perlindungan maksimal bagi saksi tersangka maupun terdakwa. Pendampingan advokat diatur lebih aktif, sementara hakim diwajibkan mengedepankan keadilan substansif dibandingkan sekedar kepastian hukum saja. Ia mencontohkan jika sebuah pernyataan disampaikan dalam konteks kritik, maka pelaku memiliki ruang untuk menjelaskan maksudnya melalui mekanisme restoratif justice. Dengan demikian, tidak ada lagi ruang bagi kriminalisasi atau hukuman yang bersifat represif. Sebagai informasi, Men's Ratio merupakan pertunjukan stand-up komedi yang digelar oleh Panji di 11 kota besar dan puncaknya di Indonesia Arena Senayan Jakarta pada Agustus 2025. Pertunjukan yang membahas isu sosial, politik, dan kebebasan berekspresi itu kemudian tayang di Netflix sejak Desember 2025. Materi Panji yang menyinggung sejumlah tokoh publik, mulai dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hingga pejabat dan figur publik lainnya memicu kontroversi. Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah kemudian melaporkan Panji ke polisi tepatnya pada 7 Januari 2026 lalu. Dengan KUHP dan KUHP baru, pengkritik pemerintah seperti Panji
Pragiwaksono kami jamin tidak akan mengalami pemidanaan sewenang-wenang. Hukum dan dua aturan hukum tersebut bukan lagi bagian dari aparatus represif penjaga kekuasaan, melainkan justru menjadi alat yang efektif bagi warga negara untuk mencari keadilan. KUHP lama menganut azas monistis, yakni pemidanaan atau penjatuhan sanksi pidana hanya merujuk pada dilakukannya perbuatan. KUHP lama tidak mengenal restoratif justice, tidak mengenal putusan pemaafan hakim, dan memiliki syarat penahanan yang subjektif. Sebaliknya, KUHP baru menganut azas dualistis, yakni pemidanaan atau penjatuhan sanksi pidana bukan hanya merujuk pada terjadinya perbuatan pidana, tapi juga mensyaratkan adanya mens rea atau sikap batin pada saat pidana dilakukan, dan bahkan hakim wajib mengedepankan keadilan daripada sekedar kepastian hukum. Lalu KUHP baru mengatur bahwa saksi, tersangka, terdakwa dilindungi secara maksimal dengan cara pendampingan advokat yang bisa aktif melakukan pembelaan, sebab kritik pasti disampaikan dalam bentuk ujaran, dan untuk memahami makna substansi ujaran yang disampaikan, maka harus dinilai atau didiskusikan bagaimana sikap batin orang yang menyampaikan ujaran tersebut. Kalau si pelaku menyampaikan ujaran dengan maksud menyampaikan kritik, maka tinggal dia sampaikan argumentasi, dan dia punya kesempatan yang besar untuk menjelaskan maksudnya tersebut pada saat pelaksanaan mekanisme restoratif justice. Jadi insya Allah ya teman-teman, nggak akan ada lagi yang disebut-sebut kriminalisasi dan lain sebagainya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.